Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin wa ashabi ajma'in. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Pada pengajian sebelumnya pernah sama-sama kita kaji tentang kaidah secara syar'i siapa itu sahabat. Menurut syariah, sahabat Nabi, sahabat Rasul adalah orang yang hidup di zaman Rasul. Tetapi tidak semua orang yang hidup di zaman Rasul itu mesti sahabat, belum tentu. Maka kaidah yang kedua adalah hidup di zaman Rasul dan melihat wajahnya Rasul. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman Rasul dia bisa sempat untuk melihat wajahnya Rasul. Kaidah yang ketiga adalah hidup di zaman Rasul, melihat wajahnya Rasul dan bersyahadah di hadapan Rasul. Karena tidak semua orang yang hidup di zaman Rasul melihat wajahnya Rasul kemudian dia dapat hidayah. Maka meskipun dia hidup di zaman Rasul, melihat wajahnya Rasul, tapi syahadahnya dia ini di hadapan para sahabat setelah Rasul meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam golongan tabi'in. Itu secara syariah. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seluruh sahabat. Setiap mereka memiliki hakikat persahabatan dengan Rasul. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bagaimana hakikat persahabatan mereka dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Abi Bakr fi adharihi law kana nadharatul jidar launuhu abyad wa yas'aluni habibina sallallahu alaihi wasallam ma launul jidar Allahu war Rasul a'lam. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan sebagai hakikat sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usianya lebih tua dari Rasul, tetapi beliau katakan saat itu mataku sedang sehat, mataku masih sehat. Tidak rabun, tidak buta warna, sangat fasih jelas melihat perbedaan warna. Tetapi Abu Bakar beritahu, sekiranya saya telah melihat satu tembok, satu dinding itu warnanya putih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, apa warna dinding itu? Karena yang bertanya ini adalah Rasul,
Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, hakikat sahabat adalah memberikan jawaban di hadapan Rasul, Allahu war Rasul a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih tahu apa warna dinding tersebut. Dan sekiranya, kata Abu Bakar, mataku melihat dinding itu warnanya putih, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, menyatakan bahwasanya tidak, dinding itu warnanya hijau. Sekali lagi ditekankan, Abu Bakar tidak buta warna. Aku melihat dinding itu warnanya putih, tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan warna dinding itu hijau. Abu Bakar beritahu, saya lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul ketimbang yang dilihat oleh mata saya. Hakikat para sahabat itu, kalau dalam bahasa kita orang Luwu, bukan petak geng, bukan pembantah. Sempurna dia menafikan dirinya. Jadi sami'na wa ata'na-nya ini bukan hanya sekedar dalam perintah saja, tidak. Menafikan dirinya sendiri. Kalau kita memang amat sangat jauh daripada kriteria sahabat. Boleh jadi sudah kita bantah, kita lecehkan lagi dan sebagainya. Sahabat tidak seperti itu. Tapi meskipun sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang yang telah sempurna keimanannya, sempurna sifat pasrahnya, menafikan dirinya di hadapan Rasul, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di hadapan para sahabat. Sahabat Nabi dikumpulkan, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, Aina ikhwani? Mana saudara-saudaraku, kata Rasul. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang dengan sepenuh hati telah menyatakan keimanannya, berserah diri kepasrahannya kepada Rasul, kemudian berusaha untuk menjawab, untuk meyakinkan Rasul bahwasanya dia ada bersama Rasul. Maka sahabat menjelaskan, nahnu ihwanuka ya Rasulullah. Kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul. Ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, laisa minkum, bukan dari kalian. Saudaraku bukan dari kalian, untuk membedakan mana itu sahabat, mana itu saudara. Lantas sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika diberikan ruang oleh Rasul untuk berdialog lebih lama, untuk memperpanjang pembicaraannya, maka dia pun juga senantiasa tabayyun, ingin bertanya. Maka dijelaskan, disampaikan kepada Rasul, wa aina ikhwanuka ya Rasulullah. Lantas, siapa yang engkau anggap sebagai saudaramu ya Rasul? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, alladzina yu'minuna bi walam yarani. Saudara-saudaraku, kata Rasul, alladzina yu'minuna bi, adalah orang-orang yang mau beriman kepadaku, yang mau yakin dengan sunnahku. Walam yarani, sementara dia tidak pernah melihat wajahku, dia tidak pernah mendengarkan suaraku, dia tidak pernah duduk di dalam majelisku, tapi dia beriman kepadaku, maka dia ini adalah saudara-saudaraku. Lantas di mana letak perbedaan antara sahabat dengan saudara? Yang jelas, ketika sahabat dikatakan sahabat, berarti tidak ada khianat terhadap sahabat. Sahabat itu bukan pengkhianat. Dan kalaulah seorang sahabat dia telah melakukan khianat, berarti dia bukan lagi sahabat. Boleh jadi dia adalah musuh. Sekali lagi, sahabat diberikan kedudukan sebagai sahabat karena mereka tidak khianat. Tetapi saudara
meskipun dia khianat, meskipun dia pembangkang, meskipun dia nyeleneh, namanya saudara, tetap diakui saudara. Artinya untuk membedakan diri kita bahwasanya di kalangan kita ini umat akhir zaman telah dibangga-banggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya bahwasanya kita ini umat akhir zaman adalah saudaranya Rasul. Jangan lantas bangga kita kemudian dikatakan sebagai saudaranya Rasul. Maksudnya di sini adalah akan ada di antara golongan saudara-saudara yang mana mereka akan khianat, yang mana mereka ini akan menjadi musuh, yang mana mereka ini pun juga akan melakukan mungkarat dan sebagainya. Inilah saudara. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga menjelaskan bagaimana sayang dan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudaranya, kepada kita umat akhir zaman. Maka Masya Allah, satu masa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah selesai melaksanakan sholat Isya, maka beliau tidak meninggalkan tempat sholatnya. Beliau tidak pergi makan, tidak pergi istirahat dan sebagainya, tidak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan sholat sunnah. Dan sholat yang dilaksanakan Rasul pada malam itu adalah sholat yang amat sangat panjang sehingga 2 rakaatnya saja sampai azan subuh. 8 jam Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di dalam sholat hanya untuk 2 rakaat saja. Sehingga malam itu dikatakan Lailul Huzn. Dikatakan malam kesedihan. Malam di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi kita semua. Malam di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesedihannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dinampakkan keadaan kita semua. Kita telah dilihat oleh Rasul. Di alam akhirat nanti keadaan kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan kita itu ternyata dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Maka jangan bangga kita sudah mondok, jangan bangga kita sudah jadi ustadz, jangan bangga kita jadi manusia, apalagi kalau sekedar manusia. Jangan bangga kita karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dinampakkan oleh Allah keadaan umatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kullu bani Adam khatta'un. Semua kita ini, jangankan yang main-main di pondok, yang serius saja sudah dijelaskan. Kita semua adalah pendosa. Setiap lembar rambut kita ini dilumuri dengan dosa. Setiap lembar rambut kita ini diliputi oleh dosa. Setiap inci, setiap mili daripada tubuh kita ini dilumuri dengan dosa. Kita ini adalah pendosa, berlumuran dosa kita. Maka kalau kita dalam keadaan seperti ini berlumuran dosa, pantaskah kemudian kita ini ingin berjumpa dengan Allah? Pantaskah kemudian kita ini ingin didekap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sehingga ketika Rasul telah melihat keadaan umatnya, keadaan kita semua di hadapan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam itu telah menghabiskan waktunya. Sejak selesai sholat Isya sampai sholat subuh, beliau tidak pernah istirahat. Bahkan 2 rakaat yang dilaksanakan berarti setiap rakaat 4 jam. Pada rakaat kedua, pada 4 jam berikutnya, pada rakaat kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah, beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mengulang 1 ayat saja. 1 ayat itu diulang-ulang. Semakin diulang, semakin ditadabburi. Semakin diulang, semakin diresapi. Semakin diulang, semakin dihayati. Semakin diulang, semakin menambah deras air matanya Rasul.
Semakin diulang, semakin baginda sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menangisi kita. Maka sangat keterlaluan kalau saja kita yang bukan siapa-siapanya, kita yang bukan apa-apanya, pernah ditangisi oleh Rasul sepanjang malam. Sementara hari ini kita tak mau menangisi diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat saja. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini semakin diulang, semakin diresapi oleh Rasul, semakin menambah gemuruh di dadanya, semakin menambah deras air matanya. In tu'adzibhum, ya Allah, kalau engkau azab mereka, kalau engkau siksa mereka dengan sebab dosa yang menyelimuti, dosa yang berada di seluruh tubuhnya, ya Allah, kalau engkau siksa mereka dengan seluruh dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dan takut. Kenapa? Karena Sayyidina Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam saja merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, tidak kuat untuk kemudian ketika akan ditimpakan kepadanya satu dosa yang pernah dilakukan. Padahal dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini bukan atas dorongan syahwatnya, bukan karena keburukannya, tetapi muslihat yang telah dilakukan oleh iblis sehingga Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tergelincir dalam dosa. Itu pun Nabi Adam takut jangan sampai dosa itu akan ditimpakan kepadanya, maka dia nyatakan dirinya dia tidak akan sanggup untuk melewati, menebus, menjalani azab siksa atas satu dosa itu. Bagaimana dengan sekujur tubuh kita? Sekujur tubuh ibu bapak kita yang dilumuri dengan dosa. Seberapa banyak disiksa, penderitaan, azab yang kemudian kita akan jalani. Ternyata tidak lagi ada waktu istirahat bagi orang-orang para pendosa ketika di kampung akhirat nanti. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada ayat tersebut, in tu'adzibhum, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah melihat hakikat bagaimana penderitaan siksa bara api neraka yang kemudian akan menjadi sebab setiap orang melupakan semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memelas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khairu khatta'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa khairu khatta'in. Masih ada jalan ya Allah. Berikanlah jalan ya Allah untuk kemudian para pendosa ini bisa menjadi baik. Terimalah mereka ketika mereka ingin menjadi baik. Kapan itu? At-tawwabun. Berarti ciri-ciri seseorang ini akan menjadi hakikat saudaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah ketika hatinya telah disentuh dengan hidayah. Ketika hatinya telah dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia bisa menggelar sajadah di tengah malam, di kesunyian, di kerinduan, di kedinginan, dia kemudian melaksanakan 2 rakaat. Seraya kemudian dia munajat kepada Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, mencaci maki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang telah dimintakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atasnya kebaikan yang banyak. Wa khairu khatta'in. Sebaik-baik para pendosa, masih ada jalan para pendosa itu untuk menjadi baik. At-tawwabun. Kalau mereka mau mengakui dosanya, sibukkan dirinya, larutkan perasaannya, dia siram hatinya yang gersang dengan air mata pertobatan. Dia tebus kekecewaan ibu bapaknya dengan air mata pertobatan. Dia padamkan api neraka yang semakin berkobar ingin membakar ibu dan bapaknya dengan air mata pertobatan. Maka ternyata air mata pertobatan seseorang ini akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata itu tidak kering,
Air mata itu tidak menggelinding jatuh seperti itu saja, tidak. Berebut para malaikat untuk kemudian mengambil air mata yang merindukan Allah. Berebut para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengambil air mata yang mana dia ini takut dengan dosa-dosanya, untuk disimpan di gudang khasanahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka gudang itu akan dibuka ketika ibu dan bapak kita dibaringkan di alam barzah, untuk dipersembahkan kepadanya, diberikan kepadanya sebagai kado terindah, untuk menebus kekecewaannya, untuk kemudian menjadi senyuman bagi mereka, ibu dan bapak kita. Maka kalau hari ini kita tidak bisa menangis, bukan kita yang tidak bisa menangis, tapi Allah yang tidak mau menghargai mahal air mata kita. Air mata pertobatan ini sangat mahal harganya. Air mata pertobatan ini cukup kemudian untuk memadamkan api neraka yang semakin berkobar ingin membakar ibu dan bapak kita. Seluruh air yang ada di 7 benua 5 samudra, kalau ditumpahkan di atas api neraka tidak akan mampu untuk memadamkan api neraka. Tetapi satu tetes air mata pertobatan, ini adalah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabashbashallahu liman ata Allah. Allah rindukan, Allah nantikan orang yang mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, merindukan. Innallaha ta'ala yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang, Allah rindu, Allah cinta kepada orang yang mau bertobat, kepada orang yang mau menyesali dirinya, kepada orang yang kemudian mau mensucikan hatinya daripada penyakit-penyakit hati, hasad, toma, iri hati, dengki, dan sebagainya. Maka Masya Allah, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah larutkan perasaannya, sibukkan dirinya, ternyata di sampingnya ada Aisyah. Di samping beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini, istri tercinta Aisyah menunggu kapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhenti dari sholatnya untuk berdoa. Ternyata malam itu adalah malam kesedihan yang kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai kaki beliau bengkak. Dan keadaan itu berlaku setiap malam. Maka keesokan malamnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berjaga kemudian di tempat sholatnya Rasul. Sebelum sholat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memulakan sholatnya, dia lihat Aisyah menangis. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan Aisyah, Rasul juga menangis. Seharusnya begini keadaan kita. Kalau memang benar kita dalam persahabatan, kalau memang benar kita dalam keluarga, memang benar kita sebagai kepala rumah tangga, memang benar kita sebagai seorang anak, kalau ada orang yang kita kasihi, ibu kita, bapak kita, saudara kita, siapapun mereka, kalau mereka menangis, jangan ditanya dulu kenapa dia menangis. Jangan ditanya dulu apa alasannya. Kita leburkan perasaan kita seperti mana mereka. Maka Rasul ketika melihat Aisyah menangis, Rasul juga menangis. Pada saat Rasul menangis, baru Aisyah berhenti. Keheranan Aisyah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, maka Aisyah bertanya, "Kaifa tabki ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Kenapa engkau menangis?" Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Saya menangis karena engkau menangis." Lantas kenapa engkau menangis wahai istriku, wahai Aisyah? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, "Lantas kenapa engkau menangis?" Aisyah beritahu, "Ya Rasulullah, selama ini aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk setia mendampingimu, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, semua keadaanmu. Allah telah kuatkan saya untuk mendampingimu. Namun ya Rasul, saya takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala hanya kumpulkan kita di dunia saja. Jangan sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan kita di akhirat. Karena engkau adalah nabi, derajat surgamu pasti lebih tinggi, sementara saya tidak bisa berjumpa berkumpul denganmu.
Inilah yang saya takutkan ya Rasulullah. Inilah yang saya tangiskan ya Rasulullah. Maka Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan penjelasan Aisyah, belum kemudian dijelaskan lagi, Aisyah kemudian beritahu, ya Rasulullah, hampir seluruh malammu telah nampak bahwasanya engkau hiasi dengan air mata, dengan tangisan, dengan munajat dan doa. Namun Aisyah beritahu, ya Rasul, saya belum pernah mendengarkan engkau menyebut namaku. Ya Rasulullah, sudikah kiranya malam ini khusus untuk engkau doakan saya, agar supaya kelak nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengumpulkan kita, menjumpakan kita di surga. Maka Masya Allah, malam itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melaksanakan amalnya, ketika selesai melaksanakan salatnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ghafir li zaujati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat min dhanbi. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah Aisyah. Ampunilah segala kesalahannya Aisyah. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan yang terdahulu dan yang akan datang, ampunilah ya Allah. Apa yang terjadi? Aisyah senang, Aisyah gembira, Aisyah bahagia, sampai kemudian dia bersair. Aisyah bersair kepada langit, kepada bulan, kepada bintang dan sebagainya. Senang, gembira Aisyah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah, ya zaujati, ya Aisyah, ya Humairah, ta'al. Datang kemari wahai istriku. Aisyah datang mendekati Rasul, bahkan kemudian menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasul. Maka kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Aisyah, kelihatan engkau sangat gembira sekali malam ini. Kenapa wahai Aisyah? Aisyah menjelaskan, ya Rasulullah, tidakkah pantas malam ini saya bahagia karena engkau telah mendoakan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Aisyah, wahai istriku, wahai Aisyah, ada orang yang seharusnya jauh lebih bahagia daripada kamu. Aisyah kemudian tersentak, dia beritahu, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih pantas bahagia melebihi kebahagiaan saya? Maka Rasul beritahu, ada orang yang seharusnya lebih bahagia dan melebihi kebahagiaan kamu malam ini. Ya Rasulullah, siapa dia? Kalaulah dia berada di sisiku, kalaulah dia aku nampak kepada orang tersebut, maka ya Rasul, aku akan meminta kepadanya. Bagaimana mungkin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya dia lebih pantas untuk berbahagia? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, wahai Aisyah, saya doakan kamu malam ini khusus untuk kamu, itu karena permintaanmu. Tetapi ketahuilah wahai Aisyah, ada orang yang mana mereka ini maksiat, ada orang yang mana mereka ini melakukan dosa. Dosanya ini bahkan telah melumuri seluruh tubuhnya. Tapi aku minta kepada Allah, aku doa kepada Allah, aku tangisi dia setiap malam, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan ke atasnya. Ya Aisyah, kalaulah orang itu tahu, maka pastilah dia jauh lebih bahagia ketimbang kebahagiaan kamu malam ini. Maka kita mau tanya dalam diri kita hari ini, ternyata kita tidak tahu diri. Kita yang sudah pernah ditangisi oleh Rasul, ibu bapak kita yang pernah ditangisi oleh Rasul, saudara-saudara kita yang pernah ditangisi oleh Rasul, mereka tak mau menangisi dirinya sendiri. Kita tak mau menangisi diri kita sendiri. Maka Masya Allah, ternyata kita tidak menghargai air mata Rasul. Ketika kisah kehidupan Rasul diulang, diceritakan kembali, dikisahkan kembali, kita anggap itu hanya sekedar cerita pengantar tidur saja. Cerita dongeng pengantar tidur. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat cinta kepada kita umatnya yang penuh dengan dosa ini. Maka atas pentingnya daripada perkara tersebut, kita pun juga ingin mendoakan diri kita, ingin mendoakan ibu dan bapak kita. Sekali lagi kita tanya dalam diri kita, adakah kemudian air mata yang nanti akan menjadi sebab dipadamkan api neraka kepada ibu dan bapak kita yang semakin berkobar dan mengganas? Adakah kemudian air mata pertobatan yang hari ini telah menetes
akan kemudian menjadi sebab tebusan atas kekecewaan ibu bapak kita, menjadikan mereka tersenyum. Maka Masya Allah, kita senantiasa melatih diri kita. Kita senantiasa merindukan, berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk menggandeng tangan ibu dan bapak kita, bergandengan tangan sampai di jannah insyaallah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indakumus soal. Ada yang mau bertanya, silakan.